Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi-informasi terbaru, terviral, serta terupdate tentang kasus Vina Cirebon yang sampai saat ini, wow, gila. Guys, ini terbongkar lagi. Ibtu Rudiana sebenarnya telah menandatangani di rumah sakit kalau Eki anaknya meninggal akibat kecelakaan. Kata teman dekat almarhum Eki anaknya. Berarti ini teman dekat Eki ini sudah mulai muak dan bongkar-bongkaran ya tentang apa yang terjadi sebenarnya. Nah, di sini teman dekat Eki ini bongkar fakta sesungguhnya, dan bahkan teman Eki ini sempat kecewa kok tiba-tiba Ibtu Rudiana menjadikan kasus anaknya menjadi pembunuhan katanya ya. Sementara itu LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menolak mentah-mentah untuk memberikan bantuan perlindungan terhadap Pak Suroto dengan alasan kesaksian Pak Suroto dinilai berbelit-belit dan tidak konsisten. Nah, berarti siap-siap juga Pak Suroto diseret ke penjara ya. Nah, oke guys, siapa videonya? Mari saksikan. Let's go. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, permohonan perlindungan terhadap Suroto, salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon, ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Ya, permohonan Suroto ditolak sebab ia dinilai tidak konsisten, berubah-ubah, bersifat normatif, dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa dalam memberikan keterangan. Nah, Pengakuan Suroto dinilai berbeda jauh dengan foto yang memperlihatkan kondisi Vina. Meski ditolak, LPSK memberikan catatan untuk kepolisian untuk tetap menjamin keselamatan Suroto apabila hendak digali keterangannya. iya. Berarti siap-siap juga nih Pak Suroto ya. Ya, sebenarnya kan LPSK dalam melakukan penelaahan ya dari permohonan perlindungan yang masuk itu, kami berdasarkan pada Undang-Undang 13 2006 junto Undang-Undang 31 2014, di mana kami juga harus melihat syarat daripada perlindungan terpenuhi atau tidak, dan juga mengenai pasal 2 junto pasal 4 yang itu berkaitan dengan adanya proses peradilan pidana. Jadi permohonan dari Pak Suroto itu masuk itu awal-awal ketika memang muncul ya, karena kami memang proaktif, kami memang mengetahui Pak Suroto, dan kemudian kami sempat melakukan wawancara pertama kali gitu, dan ada beberapa informasi-informasi yang sudah kami peroleh. Pada saat itu memang Pak Suroto belum mengajukan permohonan perlindungan, itu di wawancara pertama. Lalu kemudian setelah itu bergulir, baru ketika selanjutnya Pak Suroto mengajukan perlindungan dan kami kembali melakukan wawancara yang kedua. Nah, pada saat kami melakukan wawancara kedua, memang permohonan itu masuk pada saat Polda itu sudah melakukan proses pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan, sehingga ada proses peradilan pidana di sana. Nah, dalam perjalanannya kemudian kasus Peggy Setiawan diajukan pra peradilan. Nah, putusan yang kami ajukan, putusan atas permohonan perlindungannya Pak Suroto itu kami putuskan pada saat memang posisi pra peradilan Peggy Setiawannya sudah diputus, sehingga kami melihat memang tidak ada lagi proses peradilan pidana, karena itu bagian dari salah satu syarat ya, di mana perlindungan saksi dan korban diberikan dengan status saksi, yaitu dalam proses peradilan pidana. Karena melihat proses pra peradilannya juga sudah tidak ada gitu ya, sehingga kami memandang bahwa proses syarat daripada pasal 4 junto syarat daripada pasal 2 junto pasal 4 itu maka belum masuk dalam kategori perlindungan permohonan untuk Pak Suroto. Kamu lihat motornya? Berarti siap-siap juga Pak Suroto tuh di penjara ya. Nggak lihat. Oke. Dan pada saat itu Pak Rudiana juga pada malam itu yakinin bahwa itu kecelakaan. Yang saya ingat memang pada malam itu jujur kayak kita jadi teman-temannya juga kayak sempat kecewa juga sama Rudiana, kenapa kayak bapak kan polisi gitu loh, kenapa nggak coba diusut. Yang saya tahu memang yang saya ingat ya, tapi saya nggak bisa meyakinkan ya. Iya, apa yang beliau tanda tangan kalau anaknya memang meninggal karena kecelakaan. Iya. Pak Rudiana ini tanda tangan anaknya meninggal karena anaknya karena kecelakaan di mana? Nah, itu salah satu kebohongan Pak Rudiana ya. Iya, yang saya
keinget ya. Memberikan berita Dan ke publik. pada malam itu berarti emang taunya itu kecelakaan. Padahal dia sendiri telah menandatangani kalau anaknya itu meninggal karena kecelakaan. Tetapi kenapa dipublikkan Kenapa tiba-tiba sebagai kenapa tiba-tiba berubah ini jadi pembunuhan begitu ya? Entah, soalnya sampai 3 hariannya aja saya masih ikut ini apa, yasinan. yasinan? Iya. Sampai 3 hari itu masih yasinan dan itu masih kecelakaan ya? Iya, sampai teman-teman aja tuh masih kayak teman-teman di Ektasnya juga kan, di internal Ektasnya kayak bilang itu minta ganti tah helmnya ke orang tuanya, sampai bilang kayak gitu gitu. Cuma kan kayak nggak sampai hati gitu kan. Iya. Sampai teman sendiri udah dibawa meninggal juga gitu kan. Iya. Ya udahlah gitu kan. Iya. Sampai 3 hari kan kalau yasinan itu masih aman-aman aja. Masih semua taunya kecelakaan? Taunya kecelakaan. Cuman ya dari situ berkembang karena umur saya juga belum 17 tahun kayaknya. Iya. Jujur kayak semenjak kasus itu juga orang tua kan jadi kayak makin defend juga ya, makin ngejaga juga ya untuk keluar malam gitu kan. Oke. Nggak boleh juga gitu kan. Jadi kayak nggak tahu soal kasus ini lagi gitu. Tapi saya ingat kamu kapan atau sejak kapan berubah jadi ini pembunuh dan korban? Kurang lebih semingguan deh, terus kayak pelakunya ditangkepin. Setelah apa menurut kamu? Kesurupan itu sih. Apa? Semenjak kesurupan itu heboh. Semenjak kesurupan heboh? Jadi kesurupan kamu dengar tuh? Denger juga. Apa yang kamu dengar soal kesurupan? Si Linda berarti kan? Iya. Saya nggak tahu namanya Linda atau bukan. Memang di situ tersebar Bahwa kesurupannya ini, maksudnya berita kesurupannya ini kalau misalnya Eki itu di kesurupan ini nih dibunuh gitu kan, terus ada kayak pelaku Egi dan segala macam. jadi kamu dengar, teman-teman dengar tuh? Dengar semua. Ada cewek kesurupan, tapi kamu nggak tahu siapa namanya? Iya. Pada saat itu belum tahu namanya Linda ya? Iya. Satu Cirebon ya kayaknya itu booming. Booming kan? Iya, satu Cirebon booming karena Yang bilang kesurupan. informasi bahwa ini pelakunya adalah Egi Dan segala macam. anak polisi apa segala macam gitu. Iya. Nah semenjak itu berubah tuh. Iya, karena suaranya kalau nggak salah dulu gosipnya mirip banget sama Vina. Memang iya, saya akui mirip. Iya. Logatnya mirip. Iya. Saya kenal, maksudnya tahu lah kalau Vina ngomong gimana gitu kan. Kamu sering ketemu Vina? Seringnya kalau dibawa almarhum nongkrong, ya udah lebih dari 5 kali lah dibilang nongkrong di warpat di bawah. Oke. Setelah Iya. dianalisa TKP dan Gila. kasusnya, baru akan menentukan kira-kira barang bukti apa yang harus ditemukan yang nanti bisa menjadi pertanggungjawaban penyidikan di pengadilan. Nah, pada saat sudah dimulai penyidikan, peran itu Rudiana ini kan tidak dalam gabungan sebagai tim penyidik. Dia di bidang narkotika. Memang anak putranya beliau jadi korban. Tapi pada saat Liga Akbar sebagai kawan Eki putranya Pak Rudi dihubungi oleh bapaknya almarhum bapaknya Eki almarhum, diajak ke penyidik atau penyidik pembantu dengan tujuan hanya menentukan apakah helm, jaket, dan sepeda motor milik Eki almarhum. Padahal untuk menunjukkan itu kan sebetulnya cukup bapaknya saja bisa, karena mengajak Eki, ngajak si Liga Akbar. Ini aneh satu nih, ya kan? Jadi kemudian dia membawa Liga Akbar ke penyidik. Ada nggak surat panggilan, surat perintah membawa, menghadapkan pada penyidik? Ini kan harus ada, walaupun beliau seorang perwira juga. Iya. Terlibat dalam tim penyidikan tersebut. Iya, beliau juga harus menuruti prosedur ya. Bagi saya perlu didalami ada apa sebenarnya dia mengajak Liga Akbar untuk memberikan kesaksian yang akhirnya berkembang menjadi kesaksian yang tidak benar. Kan? Kalau seseorang melakukan perbuatan kemudian memberikan keterangan tidak benar, ya itu berarti di pengadilan bisa dikenakan memberikan keterangan palsu. Tapi kalau seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, apakah bisa dikatakan dia memberikan keterangan palsu? Dan sumber keterangan palsu ini harus dibuktikan dari siapa gitu. Iya. Oke, mantap. Itu dia guys ya. Berarti dari awal Pak Ibtu Rudiana ini telah mengetahui dan juga telah menandatangani di rumah sakit kalau anaknya almarhum Eki ini adalah korban kecelakaan. Tetapi kenapa beliau tega seperti ini ya untuk mengangkat kasus ini seperti kasus begitu ya, gila. Dan juga melibatkan menangkap bocah-bocah waktu itu ya, yang 7 terpidana dasar ini yang sempat diancam dengan hukuman seumur hidup. Nah gila, ini benar-benar gila ini, benar-benar gak masuk di akal ini ya, benar-benar keterlaluan ini. Nah oke guys, tolong sampaikan di kolom komentar seperti apa pendapat kalian, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.